Ini adalah part ke-58 membaca buku Unlimited Power Kuasa Tak Terbatas halaman 390. Kita semua harus hidup dengan ketidaksesuaian hingga tingkatan tertentu. Itulah bagian dari kemenduan kita sebagai manusia. Sama seperti halnya masyarakat melalui masa-masa perubahan seperti tahun 60-an, manusia pun melaluinya. Tetapi kalau kita tahu apa yang sedang terjadi, kita akan lebih dapat menanganinya dan mengubah apa yang bisa kita ubah. Kalau kita merasakan ketidaksesuaian itu dan tidak memahaminya, kita seringkali akan mengambil tindakan-tindakan yang tidak tepat. Kita akan mulai merokok atau minum atau apapun untuk menangani frustasi yang tidak kita pahami. Jadi langkah pertama menangani konflik nilai-nilai adalah memahaminya. Rumusan sukses paling hakiki juga berlaku bagi nilai-nilai. Anda perlu mengetahui apa yang Anda inginkan, nilai-nilai utama Anda, dan hierarki nilai-nilai Anda. Anda perlu mengambil tindakan, Anda perlu mengembangkan kepekaan sensorik untuk mengetahui apa yang Anda dapatkan, dan Anda perlu mengembangkan fleksibilitas untuk berubah. Kalau perilaku-perilaku Anda yang sekarang tidak sesuai dengan nilai-nilai Anda perlu memodifikasikan perilaku-perilaku Anda untuk memecahkan konflik tersebut. Ada pemikiran terakhir yang layak direnungkan. Ingatlah, kita semua terus mempelajari model. Anak-anak kita, karyawan-karyawan kita, dan rekan-rekan bisnis kita selalu mempelajari model kita dengan cara yang berbeda-beda. Kalau kita ingin menjadi model yang efektif, tidak ada yang lebih penting daripada menampilkan nilai-nilai yang kuat dan perilaku yang sesuai. Mempelajari model perilaku itu penting, tetapi nilai-nilai mengalahkan hampir segalanya yang lain. Kalau Anda junjung komitmen sementara kehidupan Anda mencerminkan ketidakbahagiaan dan kekacauan, mereka yang memandang Anda sebagai model akan mengkaitkan ide tentang komitmen itu dengan ketidakbahagiaan. Kalau Anda junjung komitmen sementara kehidupan Anda mencerminkan keasikan dan sukacita, Anda memberikan model yang sesuai yang mengaitkan komitmen dengan sukacita. Renungkanlah orang-orang yang paling mempengaruhi dalam kehidupan Anda. Kemungkinan besar mereka lah yang memberikan model-model yang paling efektif, paling sesuai. Merekalah orang yang nilai-nilai dan perilaku-perilakunya memberikan model sukses yang paling hidup dan yang paling menawan. Daya motivasi yang terpenting dalam sejarah buku-buku agama seperti Alkitab adalah tidak lebih banyak daripada soal nilai-nilai. Kisah-kisahnya, situasi-situasi yang digambarkan adalah model-model yang telah memperkaya kehidupan kebanyakan orang di planet ini dengan memberikan kuasa besar kepada nilai-nilai tersebut. Menemukan nilai-nilai seseorang adalah soal menemukan apa yang terpenting baginya. Dengan mengetahui itu, Anda bisa lebih efektif mengetahui bukan saja kebutuhan mereka, melainkan juga kebutuhan Anda sendiri. Dalam bab berikutnya akan kita pelajari 5 hal yang harus dihadapi dan ditangani setiap orang sukses untuk menggunakan serta menerapkan segala yang telah kita bahas dalam buku ini. Saya menyebutnya bab 19, 5 kunci kekayaan dan kebahagiaan. Manusia bukanlah makhluk ciptaan keadaan. Keadaan itulah makhluk ciptaan manusia. Benjamin Disraeli. Sekarang Anda punya sumber-sumber daya untuk mengendalikan kehidupan Anda. Anda mampu membentuk representasi internal dan menghasilkan kondisi-kondisi yang menuntun kepada sukses dan kuasa. Tetapi mempunyai kemampuan itu tidaklah selalu sama dengan menggunakannya. Ada pengalaman-pengalaman tertentu yang berulang-ulang menempatkan orang dalam kondisi yang tidak berakal budi. Ada tikungan-tikungan jalan, aliran sungai yang deras yang berulang-ulang menjebak orang. Ada pengalaman-pengalaman yang secara konsisten menghalangi orang dari menjadi sesuai potensi memaksimalkannya. Dalam bab ini saya ingin memberi Anda peta yang menunjukkan di mana saja bahayanya dan apa yang perlu Anda ketahui untuk mengatasinya. Saya sebut semuanya ini 5 kunci kekayaan dan kebahagiaan. Kalau Anda mau menggunakan kemampuan-kemampuan yang sekarang Anda punya, kalau Anda mau menjadi sesuai dengan potensi maksimal Anda harus memahami kunci-kunci ini. Setiap orang yang sukses harus cepat atau lambat. Kalau Anda memahaminya, kalau Anda dapat menanganinya secara konsisten,
kehidupan Anda akan menjadi sukses yang tak terkalahkan. Beberapa waktu yang lalu saya berada di Boston. Setelah seminar suatu malam, saya jalan-jalan di tengah malam mengelilingi Copley Square. Saya sedang memandangi gedung-gedung, mulai dari gedung pencakar langit yang modern hingga struktur-struktur yang sudah setua Amerika ini sendiri. Ketika saya perhatikan seorang pria terhuyung-huyung menuju ke arah saya, ia tampak seolah-olah sudah berminggu-minggu tidur di jalanan. Badannya bau alkohol dan tampaknya sudah berbulan-bulan tidak cukur. Saya pikir ia pasti akan minta uang. Nah, apa yang Anda pikirkan itulah yang Anda tarik. Ia pun mendekat dan bertanya, "Tuan, boleh saya pinjam uang logam?" Pertama saya tanya kepada diri sendiri apakah saya mau mengubah perilakunya. Lalu saya beritahu diri sendiri bahwa saya tidak mau ia menderita. Pokoknya uang logam itu takkan menghasilkan banyak perbedaan. Maka saya pikir setidaknya saya bisa memberinya pelajaran. "Uang logam itu yang Anda mau?" Dan ia menjawab, "Ya, uang logam saja." Maka saya pun merogoh saku saya, mengeluarkan uang logam dan berkata, "Kehidupan akan membayar berapapun yang Anda minta." Ia tampak tertegun lalu pergi meninggalkan saya. Sementara saya memperhatikannya pergi, saya renungkan perbedaan antara orang yang sukses dengan orang yang gagal. Saya berpikir, apa sih perbedaan antara dirinya dengan aku? Mengapakah kehidupanku demikian sukacita sehingga aku bisa melakukan apapun yang aku inginkan, kapanpun aku menginginkannya, dimanapun aku menginginkannya, dan dengan siapapun aku menginginkannya, sebanyak yang ku inginkan. Mungkin usianya 60 tahun, tetapi ia hidup di jalanan, mengemis uang logam. Apakah Allah turun dan berfirman, "Robbins, engkau sungguh baik, engkau boleh menjalani kehidupan sesuai impianmu"? Rasanya tidak. Apakah seseorang memberi saya sumber-sumber daya yang unggul atau keunggulan? Rasanya tidak. Saya pernah berada dalam kondisi yang sama buruknya, walaupun saya tidak minum alkohol sebanyak dia atau tidur di jalanan. Saya rasa perbedaannya adalah antara lain jawaban yang saya berikan kepadanya bahwa kehidupan akan membayar berapapun yang Anda minta. Mintalah uang logam, maka itulah yang akan Anda dapatkan. Mintalah sukacita dan sukses besar, maka itulah yang akan Anda dapatkan. Segalanya yang telah saya pelajari meyakinkan saya bahwa kalau Anda belajar mengelola kondisi-kondisi Anda dan mengelola perilaku-perilaku Anda bisa mengubah apapun. Anda bisa belajar apa yang harus Anda minta terhadap kehidupan, dan yakinlah Anda akan mendapatkannya. Selama beberapa bulan berikutnya, saya berjumpa lagi dengan orang-orang jalanan dan saya tanyakan tentang kehidupan mereka dan bagaimana kehidupan mereka sampai menjadi seperti itu. Saya mulai menemukan bahwa kami mempunyai tantangan-tantangan yang serupa. Perbedaannya adalah bagaimana kami menanganinya. Ucapan baik apapun yang engkau ucapkan, ucapan yang seperti itulah yang akan engkau dengar. Pepatah Yunani. Izinkan saya menjelaskan 5 hal yang bisa Anda gunakan sebagai tanda jalan menuju sukses. Tidak ada yang mendalam atau sulit dipahami tentangnya, tetapi sangat penting. Kalau Anda menguasainya, apa yang bisa Anda perbuat itu tidak ada batasnya. Kalau Anda tidak menggunakannya, Anda sudah membatasi seberapa tinggi ketinggian yang bisa Anda capai. Penegasan dan berpikir positif adalah permulaannya, tetapi bukan jawaban sepenuhnya. Penegasan tanpa disiplin hanyalah awal dari kekecewaan. Penegasan dengan disiplinlah yang menciptakan mukjizat. Berikut adalah kunci pertama dalam menciptakan kekayaan dan kebahagiaan. Anda harus belajar menangani frustasi. Kalau Anda ingin menjadi sesuai dengan potensi maksimal Anda, melakukan segala yang bisa Anda lakukan, mendengar segala yang bisa Anda dengar, melihat segala yang bisa Anda lihat, Anda harus menangani frustasi. Frustasi bisa mematikan impian. Ini selalu terjadi. Frustasi dapat mengubah sikap yang positif menjadi negatif. Kondisi yang memberdayakan menjadi yang melumpuhkan. Hal yang terbodoh yang dilakukan sikap negatif adalah menghilangkan disiplin diri. Dan ketika disiplin itu hilang, hasil-hasil yang Anda inginkan pun akan hilang. Jadi untuk memastikan sukses jangka panjang, Anda harus belajar mendisiplinkan frustasi Anda. Izinkan saya mengatakan sesuatu. Kunci sukses adalah frustasi yang luar biasa. Lihatlah sukses besar yang manapun, maka akan Anda temukan bahwa telah menjadi frustasi besar-besaran. Siapapun yang mengatakan sebaliknya tidaklah tahu apa-apa soal berprestasi. Ada 2 tipe orang yang telah menangani frustasinya dan yang
hanya berangan-angan menangani frustasinya. Ada sebuah perusahaan kecil bernama Federal Express. Seorang pria bernama Fred Smith yang memulai perusahaan ini, dan ia bangun bisnis multi-jutaan dolar dari tumpukan frustasi. Ketika ia memulai perusahaannya, setelah membiayainya dengan seluruh tabungannya, ia berharap mengirimkan kira-kira 150 paket. Ternyata ia hanya mengirimkan 16 paket. 5 diantaranya adalah ke rumah salah seorang karyawannya. Segalanya semakin parah setelah itu. Secara berkala, para karyawannya menguangkan cek upah mereka di toko-toko kelontong karena dananya tidak cukup. Seringkali pesawat mereka sedang dalam proses disita, dan terkadang mereka harus membukakan penjualan tertentu seharinya untuk mempertahankan operasi. Sekarang, Federal Express sudah menjadi perusahaan $1 miliar. Satu-satunya alasan perusahaan ini tetap ada adalah karena Fred Smith mampu menangani frustasi demi frustasi. Orang diupah sangat mahal untuk menangani frustasi. Kalau Anda bokek, mungkin itu adalah karena Anda tidak menangani banyak frustasi. Anda mengatakan, "Ya, saya bokek, itulah sebabnya saya frustasi." Terbalik, seandainya Anda tangani lebih banyak frustasi, Anda akan kaya. Perbedaan besar antara orang yang tentram secara keuangan dan orang yang tidak adalah bagaimana mereka menangani frustasi. Saya bukanlah tidak berperasaan untuk mengatakan bahwa kemiskinan bukan frustasi, melainkan saya mau mengatakan bahwa caranya agar tidak miskin adalah menangani lebih banyak frustasi hingga Anda sukses. Orang mengatakan, "Ya, orang yang beruang kan tidak punya masalah. Kalau mereka tangani cukup banyak, mungkin mereka akan punya lebih banyak masalah." Pokoknya mereka tahu bagaimana menanganinya, menemukan strategi-strategi baru, alternatif baru. Ingatlah, kaya itu bukanlah hanya soal punya uang. Hubungan yang sangat baik pun memberikan banyak masalah dan tantangan. Kalau Anda tidak mau masalah, seharusnya Anda tidak menjalin hubungan sama sekali. Ada frustasi besar dalam perjalanan menuju sukses besar, entah dalam bisnis, dalam hubungan, atau dalam kehidupan. Karunia terbesar yang diberikan teknologi perform optimal adalah mengajari kita bagaimana caranya menangani frustasi dengan cara yang efektif. Anda bisa mengambil hal-hal yang dulunya membuat Anda frustasi dan memprogramnya sehingga malah membuat Anda bersemangat. Peralatan seperti NLP bukanlah sekedar berpikir positif. Masalahnya dengan berpikir positif adalah bahwa Anda harus merenungkannya, dan begitu Anda merenungkannya, seringkali terlambatlah sudah untuk melakukan apa yang Anda mau lakukan. Yang NLP tawarkan adalah cara untuk mengubah stres menjadi peluang. Anda sudah tahu bagaimana caranya mengambil gambaran yang dulunya menekan Anda dan menjadikannya memudar dan menghilang, atau mengubahnya menjadi gambaran yang membawakan ekstasi bagi Anda. Ini tidak sulit dilakukan, Anda hanya tahu bagaimana caranya. Itu saja dulu guys, besok kita akan sambung ke halaman 396. Sekian, bye-bye.